Ayat kursi ini adalah ayat yang istimewa, saudara. Di dalam kitab Sahih Muslim, Al-Imam Muslim meriwayatkan hadis dari Sayyidina Wasilah bin Asqa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh seorang sahabat, ayyu ayatin fi kitabillahi a'zam. Ya Rasulullah, ayat mana yang paling topnya ayat di dalam Al-Quran, wahai Rasulullah? Maka Nabi menjelaskan ayatul kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat kursi ini ayat yang paling agungnya ayat. Bahkan di dalam riwayat yang lain, di dalam Sahih Muslim juga, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara tiba-tiba nanya kepada sahabatnya Ubay bin Ka'ab. Kata Nabi, ya Abal Mundir, hal tadri ayyu ayatin a'zamu fi kitabillahi? Wahai Ubay bin Ka'ab, panggilannya Abul Mundir, tahukah kamu ayat mana dari 6.666 ayat itu yang paling agung, paling istimewa di mata Allah menurutmu? Maka kata Ubay bin Ka'ab, ayatul kursi ya Rasulullah. Ayat kursi wahai Rasulullah, menurutku yang paling agungnya ayat. Lalu kata Sayyidina Ubay bin Ka'ab, fadaraba sadri, Rasulullah tepuk saya punya dada. Begitu, liyahin kaya Abal Mundir, liyahin kal ilmu ya Abal Mundir. Begitu, ilmumu mantap wahai Abul Mundir. Begitu. Jadi ayat yang paling agungnya ayat di dalam Al-Quran yang ada di surat Al-Baqarah ayat 255, ayat kursi. Ayat kursi. Di mana keagungannya, saudara? Ayat kursi ini Nabi sampaikan dalam satu hadis yang sahih, man qara'a ayatal kursi inda kulli shalah lam yamna'hu min dukhulil jannah illal maut. Kata Nabi, siapa yang baca ayat kursi selepas sholat, habis duhur, asar, maghrib, isya, subuh, dia baca, enggak tinggal dia, selalu ayat kursi diamalin setelah sholatnya dia, maka tidak ada jarak antara dia dan surga kecuali kematian. Pasti itu orang yang habis sholatnya baca ayat kursi pasti masuk surga. Surga jaraknya cuma satu, dia masih hidup. Orang hidup nggak bisa, mau masuk surga kudu mati dulu. Mati, dia surga. Kita baca bisa dohor ayat kursi sekali, meninggal sebelum asar
surga tuh orang. Kita baca ayat kursi asar, meninggal sebelum maghrib, surga dia. Kita baca ayat kursi maghrib, meninggal sebelum isya, surga dia. Kita baca ayat kursi habis isya, apalagi baca ratib haddad, emang ada ayat kursinya juga, habis isya sebelum subuh mati, surga dia, surga dia. Kita baca subuh, begitulah ayat kursi, saking agungnya ayat kursi, agung. Di mana keagungannya? Yang kedua, ayat kursi ini saudara adalah ayatul hifz, ayat perlindungan. Amalan saudara, amalan dari orang kafir kek, dari orang gak sholat kek, kalau amalan itu benar, muslim suruh amalin. Biar kata dari orang yang enggak ibadah, enggak ngaji, enggak sholat, hatta dari orang kafir, kalau amalan tuh benar, kita disuruh amalin. Karena muslim tidak lihat judul, lihat isi, kontennya. Termasuk ayat kursi. Dalam hadis yang sahih, Abu Hurairah radhiyallahu ta'alaan dapat tugas dari Nabi sebagai pimpinan bulog, bagian logistik. Dia jaga gudang beras, gudang gandum. Ini Abu Hurairah. Tapi dijaga sama Abu Hurairah, itu beras kurang mulu sekarung. Jadi korupsi itu ada dari dulu. Ada yang nyolong, ada yang nyolong. Kata Abu Hurairah, mana gudang saya pegang, kuncinya saya yang megang, tapi pagi kagak ada sekarung. Dia bingung, belum ada CCTV kali itu, belum ada. Begitu besoknya lagi hilang lagi sekarung. Abu Hurairah bingung karena dia yang dipegangin kunci. Ini bisa bermasalah, bisa dituduh ini. Siapa lagi orang yang megang kuncinya dia? Sampai 3 hari berturut-turut hilang sekarung. Cuman malam ketiga ngimpi. Ente pusing ya, begitu berasnya hilang. Itu dia kunci sama saya kok, dari mana ngambilnya? Kalau ente pengen kagak hilang berasnya, ente baca ayat kursi. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatu wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man dzal ladzi yashfa'u indahu illa bi'idhnihi ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Itu ngadu sama Nabi. Nabi, saya ada yang ngajarin, orangnya nggak kelihatan, ngasih amalan, saya puyeng, beras kurang mulu, kunci sama saya. Kata Nabi, tahu nggak siapa yang ngajarin? Setan. Jadi setan buka rahasia, begitu. Itu begitu. Kata Nabi, setan tuh biasanya bohong. Kali ini Abu Hurairah dia benar.
ente amalin. Begitu. Setan yang buka rahasia. Boleh jadi ada satu negeri ketika mau pemilu, ada yang rame menceritakan ini curang nih. Bisa aja setan buka rahasia. Bisa jadi itu begitu, saudara. Bisa jadi. Ya kali ini benar kata Nabi. Benar. Diamalin sama Sayyidina Abu Hurairah. Enggak hilang-hilang. Enggak hilang-hilang. Begitu. Amalin. Agung ayat kursi ini. Di mana letak keagungannya? Masih banyak. Di dalam ayat kursi ini disebutkan tentang ismudzat dan sifatul ilahiyah. Kenapa ayat kursi ayat yang hebat, top di mata Allah? Karena ada disebutkan nama Allah, nama zat Tuhan yang dicipta, dan ada di dalamnya sifat wahdaniyat, sifat qiyamuhu binafsihi, sifat hayat, sifat ilmu, sifat kudrat, sifat iradat, dan ini namanya usulus sifat. Ini adalah sifat-sifat yang paling pokok yang manusia kudu tahu tentang Tuhan. Inilah diantara keagungan daripada ayat kursi. Masih banyak berbicara keagungan ayat kursi, tapi sekelumit ini saya kira cukup memadai untuk menerangkan tentang fadilah ayat yang kita baca sebelum ngomongin tafsirnya. Bapak Ibu, kenapa ini di 255 pasangannya ayat kursi? Pertemuan sebelumnya Allah Subhanahu wa ta'ala menceritakan tentang Rasul. Tilkar rusulu faddalna ba'dahum ala ba'd, dan seterusnya, bahwa Allah mengutus Rasul dengan berbagai macam kelebihan. Ada yang diajak bicara langsung oleh Allah, itulah Nabi Musa. Ada yang macam-macam ini, diberikan ilmu dengan sokongan Ruhul Kudus Nabi Isa, macam-macam. Dan ada yang lebih hebat lagi, ditinggikan derajatnya, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi semua Rasul, dan misi Rasul ini yang pokoknya sama, yaitu mendorong manusia untuk mentauhidkan Allah. Dan manusia Yahudi, Nasrani berbeda-beda. Yang ngasih makan siapa, yang disembah siapa. Demikian bangsa Arab kala itu. Yang ngasih makan siapa, yang disembah apa? Berhala-berhala. Kekeliruan ini tentang zat yang disembah, maka korelasinya akan diterangkan siapa yang layak untuk disembah, siapa yang mesti disembah dengan benar. Tuhan itu siapa? Apakah patung-patung yang dibuat, ataukah manusia yang dipandang memiliki kehebatan? Ini yang kemudian muncul Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Saudara, di sini ayat ini menerangkan tentang Allah dari awal sampai akhir, berbicara kemahasucian Allah dan kemahasempurnaan Allah. Sebagai akidah seorang anak manusia yang umurnya 15 tahun ke atas, akalnya sehat,
wajib tertanam secara ijmali bahwa Tuhan itu memiliki sifat, seluruh sifat-sifat kesempurnaan dan mustahil dari seluruh sifat-sifat kekurangan. Ini akidah mujmalah tentang konsep ketuhanan. Maka inilah ayat kursi. Allah sampaikan di sini, Allahu la ilaha illahu. Dialah Allah. Sehebat apapun manusia, dengan akal yang cerdas bagaimanapun, dia nggak bakal bisa menjangkau tentang nama Tuhan. Nggak bisa. Kecuali harus melalui bimbingan wahyu. Akal melihat langit nggak pakai tiang, melihat di pasar minggu ada duren sampingnya pohon cabe, duren manis cabe pedes, airnya sama, tanahnya sama, kok hasilnya beda. Ini pasti yang nyipta luar biasa, hebat, sempurna. Namanya siapa? Akal tidak mampu menjangkau nama. Seperti kita ketemu cewek cantik, itu cewek cantik, hidungnya mancung, kulitnya putih bersih dan seterusnya. Namanya siapa? Nggak bisa, kudu ada yang bilangin. Maka yang bilangin nama Tuhan itulah Rasul. Maka kita wajib percaya wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Al-Quran sampaikan tentang nama Tuhan, Allahu, Allah. Ismul Dzat, nama Dzat Allah. Nama Dzat Tuhan Allah. Allah. Alladzi la ilaha illahu. Tauhid itu kudu ada nafi, kudu ada isbat. Nafi doang tidak bisa, isbat doang tidak bisa. Kudu penggabungan antara nafi, nafi itu pakai la, isbat pakai illa, begitu. La ilaha illallah, di sini huwa karena udah ada Allah di kalimat depannya. Apa itu la ilaha illallah? Itu namanya kalimat nafi dan isbat. Tiada Tuhan yang hak disembah dengan sebenarnya kecuali hanya Dia, yakni kecuali hanya Allah. Nafi la ilaha doang, saudara. La ilaha namanya nafi, manfi panjangannya, wis biar gampang. Nafi ketiadaan. Kalau nafi doang, ketiadaan Tuhan, ini enggak jadi muslim, namanya ateis, tidak percaya adanya Tuhan. Kedua, kalau isbat doang, Allah doang, ini masih memungkinkan menyembah zat lain. Percaya juga sama Allah, nyembahnya sama patung, sama manusia. Kalau isbat doang, ndak bisa. Harus digabung, la ilaha illallah. Kalau saudara bilang begini sama cewek nih ibu-ibu, anak muda barangkali, ada yang bilang I love you, saya cinta sama engkau, begitu sama cewek. Itu kita jadi cewek jangan girang, jangan GR, karena ini namanya kalimat isbat. Aku cinta padamu, ini namanya kalimat isbat.
Apa tuh kalimat isbat? Masih ada unsur yang dicintai yang lain. Saya cinta kepadamu, ini di depan kamu. Ntar kalau di cewek yang lain yang ada 9 lagi, saya juga ngomong aku cinta padamu, masih ada yang lain. Itu kalau isbat doa. Tapi kalau ngomongnya aku tidak cinta kecuali hanya engkau, itu ceweknya itu doang. Itu baru girang gitu. Enggak ada lagi yang didemenin, ente doang. Begitu, ente doang. Itu namanya nafi dan isbat. Kalau Allah itu Tuhan, masih dia nyembah patung, nyembah malaikat, nyembah manusia. Tapi kalau tidak ada Tuhan yang hak disembah dengan benar kecuali Allah, baru tauhidnya lempeng. Tidak boleh hilang kalimat ma'bud bihaqin. Makanya Syekh Nawawi Al-Bantani, aila ma'buda bihaqin. Bihaqin ini ditempelin sama Syekh. Di dalam tafsir Munir ini bukan sembarang tulisan. Di dalam mensyarahi atau mentafsiri Al-Quran. Karena yang disembah banyak, yang dipertuhankan banyak, yang dipertuhankan banyak. Adapun Tuhan satu, Tuhan satu. Yang dianggap Tuhan banyak, yang dianggap Tuhan banyak. Tuhan satu, la ilaha illallah, tiada Tuhan kecuali hanya Allah. Singkatnya, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan, Tuhan itu Allah, Allah itu Tuhan. Selain Allah bukan Tuhan. Andai disembah namanya dipertuhankan, dianggap sebagai Tuhan tapi bukan Tuhan. Dia ciptaan. Keliru. Ini agungnya ayat, sebab afdalul dzikri la ilaha illallah. Maka a'zamu ayatin fi kitabillah ayatul kursi. Ayat yang agung adalah ayat kursi. La ilaha illahu, Allahu la ilaha illahu. Apa lanjutannya? Al-Hayyu. Allah itu sifatnya hayat. Apa tuh Al-Hayyu? Man sabatat lahul hayat. Yang maha hidup. Apa itu maha hidup? Kata Syekh Nawawi, al-baqi alladhi la sabila alaihi lil maut wal fana. Yang abadi, yang kagak pernah mati, enggak bakalan mati dulu, sekarang, sampai nanti. Itu Allah. Dia hidup kekal, hidup langgeng. Maknanya, Anda kalau mau gantungin sesuatu sama Allah, gantungin ama jabatan bakal copot, gantungin ama jabatan babak bakal copot, gantungin ama orang tua bakal mati. Gantungin ama Allah aja biar tenang. Namanya tawakal. Kayak kucing makanannya ikan,
di laut, kucing ama air ampe niari takut, tapi dia tawakal, Tuhan saya Al-Hayyu, hidup, enggak mati dia, enggak binasa. Biar saya ama air takut, rezeki saya dalam air, saya yakin saya bakalan hidup dan bisa mengembangbiakan anak keturunan, karena Tuhan saya Al-Hayyu, yang dalam ayat kursi Allahu la ilaha illa huwal hayyu, hidup. Kucing sampai ni hari mantap, pada lama air takut, joran gak punya, palesan gak punya, begitu pelet gak punya, kontrakan gak ada, ijazah gak ada, hidup mantap karena dia yakin Tuhannya Al-Hayyu. Masa kucing aja mantap, kita nggak mantap, ilokan. Begitu tuh Al-Hayyu, hebat. Al-Qayyum, Allah itu sifatnya qiyamuhu binafsi, yang maha mengatur, maha berdiri sendiri. Apa itu berdiri sendiri? Kaya raya. Yang kaya Allah, kita mau nggak ada yang kaya, kagak ada. Andai ada di kebun jeruk orang punya kontrakan 100 pintu, itu di Gili Sampeng doang tuh 100 pintu. Menurut bapak-bapak dan ibu-ibu, kaya nggak orang yang punya kontrakan 100 pintu? Kaya nggak? Kaya. Kira-kira pengen nggak 200? Miskin gitu. Kalau masih butuh, miskin gitu. Kalau masih butuh, maka kita mau makhluk mau miskin, kagak ada yang kaya kecuali Allah. Maka gantungin nama Allah, dia kaya raya, kaya raya. Begitu sampailah menjadi aurad Imam Ghazali. Siapa orang hidupnya pengen penuh bahagia, enggak pernah ngalamin kesusahan tentang finansial, baca Ya Hayyu Ya Qayyum 1000 sekali duduk boleh, dikredit boleh. Emang dari jidatnya demen kredit. Habis sholat 200, asar 200, maghrib 200, sisa 200, 1000. Begitu Imam Ghazali ajarkan Ya Hayyu Ya Qayyum. Kenapa? Karena maknanya Tuhan yang hidup, beri kami kehidupan yang lebih baik. Ya Qayyum, Tuhan yang kaya raya, yang maha mengatur, bimbing kami dengan bimbinganmu yang terbaik. Rencanamu selalu tepat, tapi kami kalau rencana seringnya gagal, sebab engkau perencana. Kalau kami hanya bisa berencana, bukan tidak bisa menentukan. Allah sifatnya Al-Qayyum, kata Syekh Nawawi, daimul qiyam, yang terus menerus menjalankan bitadbiril khalqi, ngurusin makhluk, diatur, diopenin. Dari dalam perut ibu kita diopenin, ada ucus kita, tali pusar nyambung ke bagian rahim ibu kita. Bagian makanan yang ibu kita makan, kita makan. Yang ibu kita minum, kita minum, karena ada tali pusar yang nyambung. Pas kita lahir putus tali pusarnya, Allah openin lagi, ibu kita keluar kolostrum, susu pertama untuk kita, hepatitis A, hepatitis B, metabolisme tubuh biar kuat ngadepin alam yang tadinya alam rahim, alam dunia, diopenin. Al-Qayyum, aidaimul qiyam, bitadbiril khalqi, bukan sekedar ngurusin makhluk doang, wahifdihi, jagain itu langit,
nggak pakai tiang, nggak roboh-roboh. Siapa yang megangin? Al-Qayyum, dialah Allah. Itu matahari dari dulu sampai detik ini cahayanya segitu-gitu aja, nggak nambah. Kalau nambah separuh aja dari yang ada, gosong semuanya. Kalau kurang aja separuh dari yang ada, beku, kekurangan cahaya. Siapa yang megangin dari dulu sampai detik ini? Al-Qayyum, Allah yang sifatnya qiyamuhu binafsihi. Bagaimana tuh jagain langit? Pegangin tangga aja, teman kita lagi betulin genteng, kalau lama-lama pegel juga. Itu kita. Allah enggak. Daimul qiyam, daimul qiyam bitadbiril khalqi wa hifdhihi, kata Syekh Nawawi itu. Wa hifdhihi, ngurus apa? Fil ijad, nyiptain dari enggak ada menuju ada. Kita yang adain Allah, bukan sekedar ngadain doang. Coba saudara pikirin, manusia ini miliaran, enggak ada satupun yang mukanya sama. Mirip ada, sama enggak ada. Sidik jari kayak begini rumitnya, itu enggak pernah keliru antara satu sama lain. Kita yang ngaji nih di Nurul Fikri, enggak ada yang sama. Kok bisa? Dia sifatnya qiyamuhu binafsihi. Bisa, hebat Allah. Mengadakan dari nggak ada menuju ada. Bagaimana memproses itu yang namanya kelapa muda, airnya manis, mana adanya di Pulau Seribu, sekelilingnya asin semuanya. Kok itu air bisa manis? Dari mana itu manisnya? Kita segagak pikirin, pokoknya kita minum aja. Pikirin, itu qiyamuhu binafsi. Emang tanahnya manis, jilatin pasirnya. Emang airnya manis, isep air laut. Begitu. Itu manis dari mana? Itu ada Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Bisa, Allah bisa. Masa ngurus kita nggak bisa? Jangan bingung. Kata teman kita bilang begini, saya kalau lagi stres suka berkunjung ke rumah teman saya di Kebon Jeruk. Alhamdulillah sekarang saya enggak. Kenapa? Teman saya sudah stres. Temennya udah stres, temennya udah stres. Enggak, sama Allah aja, sama Allah Al-Hayyu Al-Qayyum, gantungin nama Allah. Bisa buat apa aja, bisa. Masya Allah, luar biasa Allah menciptakan segala sesuatu, luar biasa. Dia bisa menumbuhkan satu biji jadi berbiji-biji. Itu hebat Allah, hebat Allah, begitu luar biasa. Itu yang namanya mangga yang dijual di pasar, itu banyak, asalnya satu biji doang, tapi Allah bisa menentukan buah yang banyak, sampai bertruk-truk. Hebat, hebat. Bisa ngadain dari enggak ada menuju ada. Wal arzak, kata Syekh Nawawi, Allah ngatur makhluk, ngasih rezeki. Tuh, pikirin rezeki kita. Ya Allah, nyamuk aja, nyamuk, ya Allah, kecil kayak begitu, matanya dua nyamuk, matanya dua, kecil. Ama mata kita gedean, mata kita apalagi sama kitanya. Mana kata nyamuk norong Kebon Jeruk kejem amat, begitu. Nyamuk ini makanannya darah kita. Kenapa? Mata udah kecil, mata kecil,
matanya. Kita tidur lampu dimatiin. Apa enggak kejam tuh? Kejam enggak itu? Kata nyamuk, ini orang kejam amat ya. Udah mata gua kecil kayak begini, gitu, lampu kayak begini aja kurang lihat, dimatiin. Innalillah. Enggak, tenang dia. Terserah lu, matiin dah. Kata nyamuk, gua punya Allah Al-Hayyul Qayyum. Dilihatin nama nyamuk, bukan dimatiin juga lampunya, pakai autan lagi. Innalillahi, pelit amat orang begitu, pakai autan begitu. Bisa mati gua, kata nyamuk. Enggak ada Allah, kata dia, Al-Qayyum, ngasih rezeki. Udah kasih autan, pakai selimut 7. Ya Allah, apa enggak kejam tuh manusia begitu? Udah pakai autan, pakai selimut, lampu dimatiin, mana mata kecil banget. Ini bagaimana ngisepnya? Kata nyamuk, saya enggak puyeng, saya punya Tuhan. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, yang ngurusin hambanya. Urusan rezeki lu boleh pakai autan, pakai selimut, lampunya dimatiin, gua punya Tuhan. Allah bisikin sama nyamuk, bunyiin di kuping nyamuk, bunyiin. Maka dibunyiin di kupingnya, wing 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 wing. Itu orang jadi marah. Gara-gara itu kurang ngajar banget nih nyamuk, padahal pakai selimut masih kedengeran juga, tandanya kupingnya sehat. Kupingnya wing wing wing, dibuka juga tuh selimut, kata nyamuk, satu udah kebuka juga, biar kata 7 juga kebuka. Bunyiin lagi, dia pergi. Kita marah, kalau marah pori-porinya membesar. Yang tadi dikenain autan enggak kena, wong tadinya rapet biasa, maka ngebuka. Karena ngebuka digigit, hidup juga sampai hari. Ada enggak nyamuk? Ada enggak? Banyak enggak? Banyak. Kata dia, emang Tuhan gua Hayyul Qayyum. Nyamuk aja yang mata kecil begitu yakin, masa kita yang matanya belok begitu takut, belok ya, begitu takut, begitu hidup. Aduh, salah kita, kurang mantap sama Al-Hayyu Al-Qayyum. Yang mantap, yang mantap begitu, yang mantap. Jangan takut, sebab Allah ngatur rezeki hambanya. Kalau kata Imam Ibnu Athaillah dalam hikamnya, arih nafsaka anit tadbir fama qama bihi ghairuka anka la taqum anta li nafsik. Tenangkan jiwa Anda daripada mikir-mikir ngatur-ngatur rezeki. Jangan. Apa yang telah diurusin oleh Tuhan, kau tak pantas turut campur ngurusin juga. Tenangin, tenangin. Waktunya ngaji, ngaji. Waktunya kerja, kerja. Waktunya dagang, dagang. Waktunya mancing, mancing. Hidup nyantai aja. Jangan dibikin susah, tambah susah. Hidup biasa aja begitu. Jangan cuma waktunya sholat mancing, waktunya mancing mancing, kapan sholatnya? Ini dibikin susah diri. Ibadah, waktunya ibadah. Allah udah atur semuanya. Kita nggak paham di mana alamat rezeki kita itu. Boleh jadi Anda nggak paham, tapi yakini rezeki Anda paham di mana alamat rumah Anda. Ada jalannya, gitu. Ada jalannya, tapi tidak boleh kita berpangku tangan.
Orang nyamuk juga usaha, apa usahanya? Uing-uing, ya usahanya. Bocah aja usaha juga, apa usahanya? Nangis. Kalau kita ya ke warung, nyiramin puun, begitu. Sampai teman kita dibawain jeruk, dibawain duren, bawain makanan banyak, ditanya, "Bang lagi ngapain?" "Lagi buang-buang air." Dikata dia mencret, "Lagi nyiramin anggrek, buang-buang air." Begitu. Ah, ini kok ngamar ini. Begitu. Kata dia buang-buang air. Dikata mencret, dibawain makanan. Bukan, dilihat orangnya. Dah buang air. Ini lagi buang-buang air nih kata. Begitu kata dia. Dibawain jeruk, ya alhamdulillah deh, emang belum sarapan kata dia, makanan. Orang mau nengok buang-buang air, padahal lagi nyiramin puun. Itu nangis kalau bayi, itu uing-uing kalau nyamuk. Ini namanya usaha, ikhtiar. Begitu. La ta'khuduhu sinatun wala naum. Allah itu tidak lupa. Lupa enggak, ngantuk enggak, tidur enggak. Kalau dikata Allah tidak tidur, bisa aja ngantuk. Orang yang enggak tidur bisa aja ngantuk. Kalau dibilang tidak ngantuk, bisa aja tidur. Tapi dijelaskan di sini, boro tidur, ngantuk aja kagak. Tuh Allah, betul-betul meleng kagak. Allah openin kita punya rezeki. Allah openin itu rezeki kita, dan rezeki bukan sekedar duit, sehat juga rezeki. Nih pagi ini ada yang tinggal di Pelni, Siloam, RSPAD, Pertamina, pagi ini begitu di ICU. Kita sehat, rezeki juga, rezeki banyak, sehat, bentuknya banyak, rezeki begitu. Orang buang angin aja rezeki, teman kita nggak bisa buang angin, ya Allah kudu operasi 2 juta, itu operasi buang angin. Maka teman kita kalau dia punya bini buang angin dut, alhamdulillah 2 juta kagak hilang lah, 2 juta gitu. Operasi itu begitu saudara. Jadi hidup itu rezeki banyak, jangan duit saja. Sehingga kita nyalain Tuhan, mana Tuhan, gue udah baca ratib, gue udah baca sholawat, mana ini kenapa cicilan? Kan yang tanda tangan kamu ke BRI-nya kur kredit usaha rakyat, kayak begitu ya, KUR, KUR, iya KUR gitu. Kan kamu yang tanda tangan, bukan aku, kata Allah. Ngapain nyariin aku? Yang tanda tangan kamu. Jadi hidup nyantai, yang orang punya suatu saat kita punya, hanya nunggu waktu, jangan minta buru-buru. Begitulah hidup. Ini ayat kursi sebetulnya panjang saudara, tapi saya berupaya, maka ini nggak kelarin juga baca, panjang. Betapa ulama ngarang kitab segede gini, sarah atau tafsir ayat kursi. Ya Allah, kalau diterangin semua bisa berbulan-bulan ini, bertahun-tahun. Tapi saya berupaya ringkesan-ringkesan apa yang Syekh Nawawi tuliskan dalam paparan ini. Jadi ngantuk enggak, tidur enggak, sehingga mengganggu Allah ngurusin kita. Enggak, jangan takut. Allah tidak pernah tidur, Allah tidak pernah ngantuk. Allah openin kita detik demi detik. Coba bayi ini yang sampai detik ini enggak bisa, hatta orang barat yang bisa membuat susu formula, merubah tuh susu sapi menjadi awet, jadi bubuk, mereka enggak ada yang bisa sampai detik ini. Di mana saja dunia, hatta di barat, akan ada tulisan ASI adalah yang terbaik. Kenapa? Mereka nggak bisa kayak Allah. Allah tuh udah mengatur, ini bayi umurnya baru sehari, kolostrum
susunya begini, karena dia bakal kena angin, kena ini, jangan sampai dia masuk angin, ini segala macam, kadarnya begini, karbohidratnya segini, besok berubah lagi, 3 hari berubah lagi, mengikuti perkembangan bayi, 4 hari, seminggu beda lagi. Dan tidak ada itu susu. Yang paling hebatnya aja tuh semua pabrik-pabrik susu 0 sampai 6 bulan udah sama baik. Apa tuh sama baik tuh ya? Sama aja, sama aja, sama aja, begitu, sama aja. Kata Allah enggak, saban hari berbeda, kadar kebutuhannya, suhu lagi berapa derajat, kebutuhannya berapa, supaya dia tidak dehidrasi, itu diatur. Enggak ada yang sehebat itu. Enggak ngantuk Allah, enggak ngantuk, tenang aja, tenang. Beda-beda, semuanya ada aturannya, ada. Jangan minta buru-buru, begitu, begitu. Enggak ada yang nyibukin, ngantuk enggak. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, sifat milkiyah. Semua yang di langit, yang di bumi milik Allah. Milik berarti ada pemilik. Yang kau sembah jangan miliknya. Milik itu ciptaan, tapi yang kau sembah penciptanya. Nabi Isa alaihissalam termasuk ada di bumi. Yang di langit, yang di bumi punya Allah. Nabi Isa di bumi punya Allah, jangan kau sembah Nabi Isanya, yang nyiptain dia yang kau sembah. Itu baru benar. Begitu. Maka saudara kita Nasrani kalau pengen benar doanya begini, wahai Tuhannya Yesus. Benar doanya begitu, wahai Tuhannya Yesus. Sebagaimana kita doa, wahai Tuhannya Nabi Muhammad. Kayak subuh sambil tiduran intija, Allahumma robba Jibril wa Mikail wa Israfil wa Izrail wa robba Sayyidina Muhammad ajirni minar. Boleh, tapi jangan wahai Tuhan Yesus, jangan Tuhannya, begitu. Tuhan yang nyipta Yesus, itu baru la ilaha illallah. Begitu saudara, ini penting kalimat ini. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardi, yang di langit, yang di bumi punya Allah. Patung adanya mana? Bumi. Malaikat di langit punya Allah, jangan kau sembah. Yang kau sembah yang punyanya, yaitu Allah. Jangan kau sembah ciptaannya, tapi penciptanya. Maka kata Syekh Nawawi, wa hadza raddun 'alal musyrikin. Ini ayat menentang, menolak keras kepada orang musyrik yang menyembah matahari, menyembah bulan, menyembah dewa, dewi 19. Begitu. Itu Ahmad Dhani. Begitu. Dewa itu salah. Menyembah manusia, patung apa aja salah. Karena itu adalah ciptaan, tidak layak ciptaan untuk disembah. Sebab dia ada pemiliknya, ada penciptanya. Yang kau sembah yang nyiptainnya saja. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ini ngomongin Allah. Dari sini hidup kita tenang. Orang semuanya punya Allah. Teman kita, tetangga kita, semuanya punya Allah. Terserah Allah. Maka kita hidup seperti itu, saudara. Kalau semuanya punya Allah, udah minta sama Allah. Jangan sungkan-sungkan minta sama Allah. Kita nggak mesti bahasa Arab, bahasa kita aja, langsung aja minta sama Allah. Apa yang bikin puyeng sampean? Biasanya bikin puyeng apa? Oh, duit. Ya ngomong duit, ya Allah, duit. Nggak usah pakai ini bahasa Arabnya bagaimana, bikin puyeng. Doa yang paling manjur saat duduk khotib di antara dua khutbah duduk. Jangan tidur tuh, jangan tidur. Ngomong aja, duit ya Allah, duit.
Ya Allah kontrakan kosong, ya Allah kosong, udah 2 minggu ya Allah. Ya Allah, datenginlah, ngomong aja sama Allah, jangan pakai bahasa yang susah. Allah paham, paham, begitu. Yang penting doa, minta sama Allah pakai bahasa kita yang kita ngerti, yang kita ngerti, gitu, yang kita ngerti. Teman kita bingung, tanahnya nggak laku-laku, bagaimana ini, bagaimana ini, tanahnya ada kuburan sampingnya, ini susah orang mau beli, ada kuburan. Dia ziarah keluar Batang, ngomongnya bahasa yang gampang aja bang, minta sama Allah. Ya Allah, keramat wali, kata Nabi, doa mustajab, doa di samping wali-waliullah. Saya doa ya Allah, masa iya tanah saya yang ada kuburannya tuh orang laku, lakuin ya Allah, lakuin. Laku juga, pakai bahasa, nggak pakai Allahumma Allahumma, panjang, ribet. Rebana, 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 hadro, hadro, rebana, begitu. Udah bahasa doa kita aja yang kita ngerti, jangan dibikin susah, paham. Saya banyak ajarin nama kawan-kawan, kalau baca ratibullah mahyatun nabi taqwal istiqamah wa idni min mujibatin nadama fil hali wal innaka sami'ud du'a. Dan minta ngomong, ya Allah, anak mau masuk sekolah ya Allah, kontrakan kosong ya Allah, warung rada sepi ya Allah, mana cicilan ini dia mau jatuh tempo ya Allah. Malaikat aja nyengir, banyak amat yang diminta tuh orang ya. Enggak apa-apa, emang hamba begitu sama Allah mah, jangan takut, minta, minta, enggak apa-apa, begitu bagus. Minta aja sama Allah sebisa kita, sebab semuanya punya Allah. Minta sama yang punya, minta sama yang punya. Jangan sampai jeruk makan jeruk, makhluk ngeluhnya sama makhluk, jangan ngeluh sama Allah. Makhluk kita bagi itu amalan nama anak-anak majelis, apa aja kita bagi. Kenapa? Minta sama Allah, jangan enggak sama Allah. Ama Allah, minta kita makhluk yang lemah, yang susah. Allah yang hayyul qayyum, begitu, yang la ta'khudhu sinatun wala naum, yang lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ama dia, minta, jangan enggak minta, minta. Orang teman kita aja minta khusyuk, enggak pakai bahasa Arab, diijabah. Duduk di antara 2 khutbah, ya Rab, saya pegel dihina-hina orang, saya pengen ya Rab semua orang tunduk sama saya ya Rab, jadi tukang cukur. Ibarat kata jenderal tunduk juga sama dia, manjur banget, manjur. Ya Allah, doa di antara 2 khutbah, minta apa aja, jangan kita nggak minta. Udah segini aja dah, udah siang, kasihan. Wallahu a'lam bishawab. Udah segini aja, wallahu a'lam. Besok ngajinya. Sebelumnya kita baca Fatihah. Ini ada infak dari hamba Allah, pahalanya untuk almarhum Haji Sahrul bin Haji Ahmad. Ini juga dari hamba Allah, pahala untuk almarhum Haji Mahruf bin Ayub, Haja Marhamah binti Haji Jalil, Haji Kasan Marzuki bin Saimin. Mudah-mudahan infaknya diterima oleh Allah, diganti berlipat ganda, diberikan rezeki yang luas, yang halal, yang barakah, dilancarkan usaha dan ikhtiarnya, sehat dohir batinnya. Allah qabul hajat dunia, hajat akhiratnya. Allah sampaikan ganjaran pahalanya kepada almarhumah yang beliau niatkan, kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Amin. Al-Fatihah. Buat kita bersama duduk di majelis ilmu, mudah-mudahan Allah beri kita semuanya limpahan barokah.
umur kita makin berkah, kesehatan kita makin berkah, rezeki kita makin berkah, keluarga kita makin berkah, anak keturunan kita menjadi hamba Allah yang salihin dan salihat, dan Allah tutup akhir hayat kita dengan husnul khatimah. Amin. Al-Fatihah.